sebagai host yang akan menemani kalian hari ini. Nah, kali ini kita nggak sendirian nih. Ada dua tamu spesial yang akan menemani kita hari ini. Halo, dengan siapa di sini? Hai, aku Naura. Aku Naya. Gimana kabarnya nih? Senang nggak diundang sini? Senang. Senang dong, karena kita bisa membahas tentang pidato Pak Prabowo di sidang PBB 2025. Nah, kali ini kita akan membicarakan yang sedang ramai dibahas nih, yaitu pidato Pak Prabowo di sidang PBB. Apa aja sih yang beliau sampaikan? Yuk langsung aja kita bahas. Kalau kalian mendengar pidato Pak Prabowo kemarin, menurut kalian apa sih yang ingin beliau sampaikan ke dunia? Kalau menurut saya sih ya, Pak Prabowo itu pengen bilang kalau kemanusiaan antar negara itu sangat penting dan semua negara tuh berhak mendapat keadilan atau kemerdekaan itu. Salah satunya tuh ya Palestina itu. Jadi kita harus bantu Palestina biar bisa merdeka. Kalau menurut kalian sendiri? Kalau menurut saya di sidang Pak Prabowo kemarin itu membahas tentang penegasan dukungan terhadap PBB dan juga isu-isu di Palestina. Ayo silahkan diminum, dimakan. Boleh nih. Boleh. Makasih ya. Ya. Nah, Pak Prabowo mengatakan soal kerjasama antar negara, pangan dan lingkungan. Tapi di Indonesia sendiri masih panas tentang terkait politik dan korupsi. Nah, menurut kalian negara lain bakal percaya nggak sih sama janji-janji Indonesia? Kalau menurut saya sih ya, negara lain tuh bakal percaya kalau kita itu beresin masalah dalam negeri kita dahulu gitu. Kalau enggak ya kayaknya nggak bakal percaya sih. Setuju dengan pendapat Naura dengan kita bisa politik dan masalah-masalah di Indonesia dahulu nih, orang-orang di luar sana tuh bakal lebih percaya gitu dengan pendapat dan janji-janji Pak Prabowo. Gitu. Tapi beliau juga mengatakan mendukung dua negara, yaitu Israel dan Palestina supaya bisa berdamai. Tapi menurut kalian itu beneran bisa buat damai atau justru membuat posisi Indonesia agak ribet di mata dunia sih? Kalau menurut saya dengan mendukung solusi dua negara itu sebenarnya tuh bagus. Indonesia tuh menegaskan bahwa kedaulatan Palestina itu sudah diakui, tapi juga penting dengan sejalannya banyak negara dan resolusi PBB. Tapi dampak negatifnya kan Indonesia tuh lebih ke Palestina. Jadi kalau mengetahui nih kalau Prabowo juga ini ke apa namanya kayak damai ke Israel, itu juga mungkin bakal ada konflik-konflik gitu di Indonesia. Hampir sama sih, kayak sebenarnya tuh bagus kan niatnya tuh kayak biar dua negara itu damai gitu. Cuman kan nanti tuh posisinya Indonesia kayak serba salah gitu, kayak hampir semua negara kan mereka udah jelas milih salah satu negara doang buat pihak gitu kan. Di pidatonya, Pak Prabowo sempat mengatakan yang kuat berbuat suka hati dan yang lemah menderita. Nah, menurut Kak Naura, maksud dari kalimat itu apa sih kalau dikaitin dengan kondisi dunia yang sekarang? Kalau menurut saya maksudnya itu kayak tentang ketidakadilan di dunia gitu. Jadi negara yang kuat itu bebas atau seenaknya aja gitu tanpa mikirin yang lain. Sementara negara yang lemah itu cuma bisa ngikut-ngikut aja. Jadi kayak mereka menderita gitu. Jadi tuh kayak Pak Prabowo mau bilang kalau dunia sekarang itu masih terjadi ketidakadilan gitu. Setuju banget sih. Tapi ada salah satu bagian paling emosional dalam pidato Pak Prabowo di sidang PBB kemarin, yaitu tentang tragedi di Gaza. Nah, menurut Kak Naya, bagaimana sih kondisi atau posisi Indonesia sebenarnya dalam konflik Israel-Palestina ini? Kalau menurut saya, Indonesia itu secara aktif mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdamai. Indonesia tuh juga ini tuh berdiri di sisi keadilan dan kemanusiaan sambil menjadi jembatan dialog agar konflik Palestina Israel ini tidak menjadi panjang dan akan berakhir secara damai. Terus sih, menurut saya juga. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Banyak banget poin yang bisa kita ambil dari pidato Pak Prabowo. Dimulai dari kerja
Terima kasih banyak untuk Kak Naura dan Kak Inaya yang udah sharing pendapatnya hari ini. Tapi sebelum itu nggak seru sih kalau nggak ada kata-katanya untuk hari ini. Ayo kata-kata hari ini. Kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi tentang siapa yang paling berani membela keadilan dan kebenaran. Ayo kata-kata hari ini Kak Inaya. Aduh, tidak ada pelangi tanpa hujan. Kadang kesulitan hanyalah jalan menuju keindahan. Yeay. Semoga bagi pendengar dan penonton kita hari ini bisa mengambil makna dari diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk hari ini dan sampai jumpa lagi di podcast Kacamata Berbeda.